Semua udah hadir ya? Silakan kelompok 1. Oke, Halo, selamat sore Ibu. sore. Silakan. Baik, mohon ditunggu sebentar nih Bu, kami mau mencoba Oke. share screen dahulu. Apa share screen-nya sudah terlihat nih Bu? Oke, sampun. Oke. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas terstruktur kami, yaitu tentang produksi dan standarisasi bahan baku herbal, yang mana pada kali ini kami mengambil bahannya berupa kulit batang kayu manis atau Cinnamomum burmanni. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari NIM 1 sampai NIM 7, yaitu Dewi Purwani, Armida, Yunia, Koma Wahyuni, Adi Putra, Febrianti, dan juga Windu Lestari. Yang akan kami bahas pada tugas terstruktur kami, diantaranya yang pertama ada pendahuluan, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, kemudian metode-metode kerja, pembahasan, dan kesimpulan di akhir. Untuk pendahuluan akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Yunia. Kepada Yunia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan. Pertama, kita akan mulai dari bagian latar belakang. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, kayu manis ini merupakan salah satu komoditas ekspor yang banyak di Indonesia. Terutama bagian yang banyak diekspor itu adalah bagian kulitnya. Karena bagian kulit kayu manis ini sangat banyak diminati oleh masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Nah, kulit kayu manis ini dikenal sudah memiliki kandungan zat aktif yang sangat bermanfaat. Salah satunya yaitu mengandung volatile oil seperti sinamaldehid, lalu ada eugenol dan juga coumarin. Selain itu juga mengandung non-volatile oil seperti oleoresin yang biasa kita manfaatkan sebagai bumbu dapur seperti itu. Lalu di bidang kesehatan, kulit kayu manis ini juga telah berkhasiat untuk menurunkan kadar kolesterol dan juga baik dikonsumsi oleh penderita stroke seperti itu. Lalu, seiring dengan digemakannya semboyan back to nature atau kembali ke alam, maka minat masyarakat untuk menggunakan bahan-bahan alami, salah satunya adalah kulit kayu manis ini semakin meningkat untuk digunakan sebagai obat tradisional. Nah, oleh karena itu, karena banyaknya minat masyarakat terhadap kulit kayu manis ini sebagai obat, maka kita perlu melakukan budidaya kulit kayu manis yang baik dari hulu ke hilir dengan berpedoman pada GAPC seperti itu. Oleh karena itu, diperlukanlah pengendalian mutu daripada simplicia kulit kayu manis ini. Nah, salah satu cara untuk mengetahui apakah simplicia daripada kulit kayu manis ini sudah memenuhi standar atau belum memenuhi standar, kita bisa melakukannya dengan melakukan standarisasi bahan baku herbal untuk menjamin mutu, kualitas dan keamanan daripada konsumsi obat herbal dari kulit kayu manis seperti itu. Next. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka ada pun rumusan masalah yang akan dikaji dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu bagaimanakah proses penanaman dan pemanenan atau pengambilan tanaman kulit kayu manis yang mengacu pada GAPC sehingga diperoleh bahan baku herbal terstandar. Lalu yang kedua, bagaimanakah proses dan teknologi pengolahan pasca panen bahan baku kulit kayu manis. Yang ketiga yaitu bagaimanakah standarisasi spesifik dan non-spesifik simplicia kulit kayu manis. Dan yang keempat yaitu bagaimanakah alur proses produksi dan standarisasi bahan baku kulit kayu manis untuk pembuatan obat tradisional. Next.
Baik, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu mengenai obat tradisional. Obat tradisional atau OT merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang telah digunakan selama berabad-abad untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pencegahan dan pengobatan penyakit. Obat tradisional di Indonesia terdapat ada 3 jenis sesuai dengan perkembangan, iptek, serta kebutuhan kesehatan. Yang pertama yaitu ada jamu. Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang digunakan secara turun-temurun berdasarkan pengalaman. Kemudian ada OHT atau obat herbal terstandar adalah hasil pengembangan jamu atau hasil penelitian sediaan baru yang khasiat dan keamanannya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik. Kemudian ada fitofarmaka, yaitu pengembangan jamu atau obat herbal terstandar atau hasil penelitian sediaan baru yang khasiat dan keamanannya sudah dibuktikan melalui uji klinik. Baik, next. Kemudian taksonomi dari tanaman kayu manis. Kayu manis dengan nama ilmiahnya yaitu Cinnamomum burmanii. Kingdomnya Plantae, divisi dari Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, kemudian kelasnya Magnoliopsida, ordo Laurales, famili Lauraceae, genus Cinnamomum slave, kemudian ada spesiesnya Cinnamomum burmanii Nes Blume. Next. Deskripsi dari tanaman kayu manis. Kayu manis merupakan tumbuhan asli Asia Selatan, Asia Tenggara, dan daratan Cina, serta Indonesia. Hasil utama kayu manis yaitu kulit batang dan juga dahannya. Batang kayu manis dimanfaatkan sebagai rempah, hasil olahannya seperti minyak atsiri dan oleoresin banyak dimanfaatkan dalam industri-industri farmasi, kosmetik, makanan, dan minuman. Kayu manis mengandung minyak atsiri, eugenol, safrol, sinemaldehid, tanin, kalsium oksalat, damar, dan zat penyama, di mana sinemaldehid merupakan komponen yang terbesar yaitu sekitar 70%. Sinemaldehid yang terkandung dalam kayu manis efektif dalam penghambatan pertumbuhan beberapa bakteri. Next. Cinnamomum cortex. Kulit kayu manis yang diketahui mempunyai kualitas yang baik itu berasal dari Asia bagian timur laut atau pulau sekitarnya. Pada kulit batang atau korteks, kayu manis banyak terkandung minyak atsiri. Minyak atsiri ini memiliki rasa yang tajam menyengat, mempunyai bau spesifik berwarna kekuningan sampai kecoklatan dan akan berubah warna menjadi makin gelap karena pengaruh waktu penyimpanan atau udara luar. Kandungan utama dari minyak atsiri kayu manis yaitu cinnamic aldehid 80 sampai dengan 95% dan sisanya adalah terpen yaitu limonen, pesimen dan juga linalol dan beta karyopilen eugenol. Khasiat yang dimiliki minyak atsiri kayu manis adalah sebagai carminativa dan antiseptik. Next. Alur proses produksi secara umum, yaitu dari panen, pasca panen, dan standarisasi. Panen fase pertamanya yaitu penjarangan yang ditunjukkan untuk pertumbuhan tanaman yang kurang baik yang dilakukan pada tanaman yang berumur 3 sampai dengan 5 tahun dengan hasil kulit rata-rata 0,5 kg batang. Kemudian fase keduanya yaitu dilakukan pengambilan produksi pada waktu yang telah ditentukan. Tanaman kayu manis telah berumur 6 sampai dengan 9 tahun dengan hasil kulit rata-rata 2,5 kg batang dan telah memenuhi standar ekspor. Semakin tua umur tanaman, kulit relatif lebih tebal dan volume kulit pohon bertambah pula, sehingga kualitas dan kuantitas produksi akan lebih baik. Kemudian pasca panen yang dilakukan di tingkat petani sangat sederhana, yaitu dengan jalan mengeringkan kulit yang sudah dikelupas, bagian luarnya dibersihkan dari kotoran, kemudian dijemur
Dan kalau kering, kulit kayu manis akan menggulung. Ada gulungan tunggal atau ada juga gulungan ganda. Kemudian standarisasi suatu sediaan obat, ekstrak atau simplisia adalah suatu persyaratan yang dapat diwujudkannya reproduktivitas terhadap kualitas farmaseutik maupun terapeutik. Dalam standarisasi ada beberapa parameter yang harus diukur atau dianalisis agar bahan obat atau sediaan obat dapat dijamin keamanan serta sesuai dengan Farmakope Indonesia atau Materia Medika Indonesia. Parameter-parameter tersebut diantaranya yaitu parameter non-spesifik dan juga parameter spesifik. Baik, next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Gusti Ayu Putri Indolestari. Di sini saya akan membahas yang pertama mengenai parameter standarisasi spesifik. Yang pertama ada uji organoleptik, di mana uji organoleptik ini dilakukan dengan tujuan sebagai pengenalan awal untuk mendeskripsikan bentuk, bau, warna, dan rasa. Kemudian yang kedua adalah uji kadar larut air. Uji kadar larut air ini dilakukan untuk menguji sampel atau mungkin bisa berupa serbuk atau ekstrak yang larut dalam air, di mana mengacu pada jumlah senyawa yang dapat diserap oleh pelarut air. Kemudian hasil yang lebih tinggi dari ekstrak yang larut dalam air dibandingkan dengan ekstrak yang larut dalam etanol menunjukkan bahwa simplisia tersebut mengandung lebih banyak senyawa polar sehingga lebih larut di dalam air. Kemudian yang ketiga itu ada uji kadar larut etanol, di mana tujuan dari uji kadar larut etanol ini dilakukan untuk menguji ekstrak yang larut dalam etanol. Di sini mengacu pada jumlah senyawa yang dapat diserap menggunakan pelarut etanol tentunya yang menandakan bahwa senyawa aktif bersifat semipolar hingga nonpolar. Kemudian next, untuk parameter standarisasi non-spesifik, di sini yang pertama adalah penetapan kadar air. Penetapan kadar air ini sendiri dilakukan untuk menghindari pertumbuhan jamur yang cepat pada ekstrak, serta untuk menjaga kualitas dari ekstrak atau sampel yang akan diuji. Kemudian selanjutnya ada penetapan susut pengeringan. Penetapan susut pengeringan ini bertujuan untuk memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Kemudian ada penetapan kadar abu total. Jadi dari prinsip penetapan kadar abu total ini, bahan itu nanti akan dipanaskan pada temperatur tertentu di mana senyawa organik dan turunannya akan terdestruksi dan menguap, sehingga tertinggal unsur mineral dan anorganik. Penetapan kadar abu total ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya suatu ekstrak. Selanjutnya ada penetapan kadar abu total. Mohon maaf, selanjutnya ada penetapan kadar abu tidak larut asam. Di sini tujuan dilakukan penetapan kadar abu tidak larut asam adalah untuk menghitung kadar abu yang tidak larut di dalam asam, di mana dihitungnya berdasarkan berat bahan uji yang dinyatakan dalam persen bobot per bobot. The next. Baik, selanjutnya adalah penetapan cemaran logam berat. Jadi penetapan cemaran logam berat ini ditujukan untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tersebut tidak mengandung logam berat tertentu, contohnya seperti Hg, Pb, Cd, dan logam lainnya yang melebihi nilai yang ditetapkan, sehingga dapat tentunya akan berbahaya bagi kesehatan kita. Selanjutnya untuk penetapan cemaran mikroba, ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya mikroba terhadap ekstrak atau sampel yang akan kita uji. Yang terakhir itu adalah pengujian cemaran kapang dan kamir. Di sini berguna untuk menentukan adanya jamur secara mikrobiologis dan adanya aflatoksin dengan KLT, di mana prinsip dari pengujian cemaran kapang kamir ini adalah pertumbuhan kapang dan kamir setelah cuplikan diinokulasikan pada media yang sesuai dan diinkubasikan pada suhu 20–25 derajat Celcius.
Di next. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan mengenai skema rancangan alur. Untuk yang pertama yaitu pembenihan dan pembibitan, kemudian dilanjutkan dengan penanaman, kemudian pemeliharaan, selanjutnya adalah pemanenan, kemudian sortasi basah, selanjutnya yaitu pencucian, kemudian pengeringan, sortasi kering, pengecilan ukuran ukuran simplisia ini ada yaitu yang pertama uji parameter standarisasi spesifik yang terdiri dari organoleptis dan mikroskopis, kemudian kadar sari larut air, kemudian kadar sari larut etanol, pola kromatografi, kandungan minyak asiri, dan konsentrasi sinamaldehid. Kemudian untuk uji parameter standarisasi non-spesifik yang pertama ada susut pengeringan, kemudian kadar air, kadar abu total, dan kadar abu tidak larut asam. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu pengemasan dan penyimpanan. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi pada metode ini, langkah pertama yang kita lakukan itu meliputi pembibitan, pembenihan dan juga pembibitan. Nah, pada langkah ini kami menentukan bibit-bibit yang memang harus unggul dan juga kami melakukan dilakukan juga semacam pemilihan bibit yang mana agar nantinya bibit-bibit tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman yang unggul begitu. Jadi semacam proses seleksi benih. Lalu dilanjutkan dengan penanaman. Penanaman ini yang berperan penting dalam penanaman di sini itu adalah penentuan lahan tentunya. Jadi sebelum menanam, kita juga harus memastikan bahwa lahan-lahan itu sudah bebas dari gulma terlebih dahulu. Kemudian kami juga menentukan berapa kedalaman dari tanaman, kedalaman dari lubang tanaman tersebut dan juga sebagainya. Setelah ditanam, tanaman tersebut tentunya juga harus dipelihara begitu. Ada beberapa hal yang meliputi pemeliharaan tanaman tersebut berupa pemberian pupuk setiap tahunnya atau setiap bulannya, kemudian pembersihan lahan dari gulma, serta pemberian pestisida juga, karena tentunya tanaman ini pasti juga akan memiliki akan diserang hama dan juga akan terkena penyakit seperti kanker dan lain sebagainya. Jadi kami juga harus memelihara agar tanaman tersebut juga terbebas dari hama-hama. Lalu dilanjutkan oleh pemanenan. Nah, yang berperan penting hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemanenan ini meliputi teknik pemanenan tentunya. Dan setelah dipanen akan dilakukan proses pasca panen yang meliputi sortasi, pencucian, pengeringan, dan juga sortasi kering yang nantinya dilanjutkan oleh pengecilan ukuran partikel dan sebelum dikemas atau disimpan harus juga dilakukan pengujian, yaitu pengujian parameter standarisasi spesifik dan juga non spesifik untuk melihat kualitas atau mutu dari produk atau bahan alam yang sudah yang hasil dari proses pemanenan tersebut, apakah sudah layak atau belum layak untuk dipasarkan begitu. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait alur produksi Simplisia cortex tanaman kayu manis, di mana diawali dengan proses budidaya, lalu panen, dan pasca panen, di mana pada budidaya ini dilakukan persyaratan dari tumbuh tanaman, lalu ada persiapan lahan, dan persiapan benih, lalu ada penanaman, pemeliharaan, dan juga ada pun hama dan penyakit yang memungkinkan menyerang pada tanaman. Lalu pada proses panen itu yang dilihat ada karakteristik tanaman yang siap panen, lalu ada teknik pemanenan dan juga alat yang digunakan untuk pemanenan. Selanjutnya ada pada pasca panen dilakukan proses sortasi basah, pencucian, pengeringan, sortasi kering, pengecilan ukuran partikel, dan pengemasan dan penyimpanan. Next.
Baik, yang pertama itu ada persyaratan dari tumbuh tanaman. Tanaman kayu manis ini baik ditumbuh di daratan dengan ketinggian 500 hingga 900 dpl, dengan jenis tanah berhumus, berpasir, dan mudah menyerap air. Baik ditanam di iklim yang tropis dengan curah hujan 2000 hingga 250 mili per tahunnya, dengan suhu 25 derajat Celcius, dengan penyinaran dengan rentang 40 hingga 70%, dan dengan kelembapan 70 hingga 90%. Selanjutnya ada persiapan lahan. Lahan yang baik digunakan itu adalah lahan dengan bebas gulma. Lahan juga dapat dibuat dengan teknik tumpang sari ataupun monokultur. Pada teknik tumpang sari, jarak tanaman yang lebih baik itu digunakan adalah 4 kali 4 meter. Dan pada teknik monokultur, jarak tanaman yang dibuat baiknya itu 1,5 kali 1,5 meter. Next. Lalu ada persiapan benih. Adapun kriteria benih kayu manis berupa biji yang dapat kami jelaskan di sini ada varietasnya itu yang harus unggul, baru ada daya kecambahnya minimal 80%, dengan kadar airnya maksimal 35%, dengan kualitas biji yaitu bernas, dan juga kesehatannya bebas dari hama dan penyakit tanaman. Lalu ada penanaman. Penanaman ini baik dilakukan pada musim penghujan, dengan lubang tanaman seharusnya diberi pupuk terlebih dahulu, dan benih ditanam di tengah-tengah lubang tanam lalu ditimbun dengan tanah. Benih yang berasal dari tunas ditanam miring dan dipangkas daunnya. Tanaman muda sebaiknya diberi naungan agar tidak melayu. Next. Selanjutnya ada pemeliharaan tanaman. Dapat dilakukan dengan pemberian pupuk dengan perbandingan pupuk urea, TSP, dan KCl perbandingannya itu 2:1:1. Pada umur 3 bulan diberikan sebanyak 15 gram, pada umur 3 tahun diberikan sebanyak 1 kilogram. Di sini juga dapat diberikan penyiangan dan juga harus dibersihkan dari gulma. Perlu juga dilakukan penggemburan tanah agar nutrisi oleh tanaman dapat diserap secara optimal. Lalu ada pun hama dan penyakit yang memungkinkan menyerang di tanaman kayu manis ini, yaitu ada batang penggara, ada Phytophthora cinnamomi, dan ada ulat kenari. Dan untuk penanganan hamanya ada Cypermethrin bifenthrin. Next. Baik, selanjutnya jelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai panen dan pasca panen. Yang pertama mengenai panen. Nah, jadi pemanenan kulit kayu manis ini dilakukan dalam 2 fase. Fase pertama yaitu fase penjarangan. Nah, fase penjarangan ini dilakukan sebelum panen tanaman secara keseluruhan, dengan tujuan agar tanaman itu dapat tumbuh lurus. Selain itu juga bertujuan untuk menghambat pertumbuhan cabang, mencegah erosi, dan juga untuk menghasilkan tunas baru sebagai benihnya. Lalu fase yang kedua yaitu fase pengambilan produksi pada waktu yang telah ditentukan. Nah, umur daripada tanaman kayu manis ini sangat mempengaruhi daripada hasil panennya nanti. Nah, tanaman kayu manis ini harus sudah berumur 6 sampai 9 tahun ketika dipanen untuk memaksimalkan hasil dari panen tersebut. Berikut adalah tabel karakteristik dari kulit kayu manis pada berbagai tingkat umur. Yang pertama, pada umur 3 sampai 6 tahun itu kulit kayu manis memiliki tebal kulit yaitu sekitar 1,4 mm dengan berat kulit 0,49 kg. Warna kulitnya itu adalah kuning kecoklatan dan kadar minyaknya itu adalah 2,0%. Lalu pada umur lebih dari 6 sampai 9 tahun, tebal kulitnya itu sekitar 1,9 mm. Lalu berat kulitnya itu 2 kg, warna kulitnya itu adalah coklat muda dan kadar minyak
kadar minyaknya itu adalah 2,59%. Sedangkan pada umur tanaman lebih dari 9 sampai dengan 15 tahun, tebal kulitnya itu sekitar 2,9 mm, berat kulitnya 5,50 kg, warna kulitnya coklat tua dan kadar minyaknya adalah 3,07. Nah, dari tabel ini kita dapat simpulkan bahwa semakin tua daripada umur kulit tersebut, maka kadar minyaknya itu akan semakin tinggi atau semakin besar. Next. Selanjutnya adalah mengenai cara panen dari kayu manis. Nah, yang pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan mengelupas kulit batang itu sepanjang 25 cm dari permukaan tanah sampai dengan ketinggian 100 cm dengan lebarnya itu kurang lebih 5 sampai 10 cm. Lalu yang kedua itu setelah dilakukan pengelupasan kulit batang, kemudian yang dilakukan yaitu dipotong pohonnya itu dipotong sekitar 20 cm dari permukaan tanah. Lalu yang terakhir yaitu sisa batang yang masih utuh itu dikuliti dan dibiarkan untuk tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya tunas-tunas baru ini akan digunakan atau dijadikan sebagai sumber benih selanjutnya. Seperti itu. Next. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai proses pasca panen, yaitu proses setelah panen kulit kayu manis ini. Yang pertama ada proses sortasi basah. Jadi pada proses sortasi basah ini kulit kayu manis ini terlebih dahulu dibersihkan dari lumut ataupun kotoran lainnya yang menempel pada kulit. Selanjutnya proses pembersihan yang biasanya dilakukan dengan pengerokan lumut itu harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak kulit batang. Nah, karena apabila kulit batang ini nantinya rusak atau terjadi luka, maka proses pembusukan itu akan terjadi lebih cepat dan akan berdampak negatif nantinya. Lalu proses yang kedua itu adalah proses pencucian, yaitu pencucian atau pembersihan dari kotoran yang masih menempel dari proses sortasi basah. Nah, pencucian ini harus dilakukan dengan air mengalir dari sumber air yang bersih dan sehat. Tentunya sumber air yang digunakan adalah sumber air yang bebas dari cemaran, baik itu cemaran kimia yang berbahaya, logam, ataupun cemaran dari mikroba. Nah, lalu setelah pencucian, maka bahan ini harus segera ditiriskan atau bisa diangin-anginkan. Lalu proses yang ketiga yaitu pengeringan. Nah, kulit kayu manis ini sebaiknya dikeringkan di tempat yang memiliki aerasi yang baik. Dan perlu dicatat bahwa jangan dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kulit kayu manis ini mengandung yang namanya minyak atsiri. Di mana minyak atsiri ini sifatnya itu salah satunya adalah mudah menguap. Pemanasan sebaiknya dilakukan pengeringan ini sebaiknya dilakukan dengan oven dengan suhu tidak lebih dari 400 derajat Celcius. Dan pengeringan ini dapat kita hentikan setelah kira-kira kadar airnya itu kurang lebih 10%. Hal ini dapat kita amati atau ditandai dengan bahan yang mudah dipatahkan dan ketika dipatahkan itu bahan sudah berbunyi nyaring. Tandanya proses pengeringan ini sudah bisa dihentikan. Next. Selanjutnya adalah proses sortasi kering. Nah, proses sortasi kering ini dilakukan terhadap bahan-bahan asing dan simplisia yang belum kering benar. Dan apabila masih ada bahan asing yang lolos dari sortasi basah tadi dan dari proses pencucian. Biasanya kegiatan sortasi kering ini dilakukan secara manual. Lalu proses selanjutnya lanjut ke pengecilan ukuran partikel. Jadi kulit kayu manis ini yang sudah melewati daripada proses sortasi kering bisa kita kecilkan ukurannya dengan cara dihancurkan dengan penggilingan mekanis untuk memperoleh daripada serbuk simplisia kulit kayu manis. Dan proses yang terakhir adalah proses pengemasan dan penyimpanan. Nah, karena simplisia kulit kayu manis ini bertekstur keras, maka harus dipilih bahan pengemas yang tidak mudah rusak. Seperti misalnya kantong kertas tebal atau kantong semen ataupun kresek plastik seperti itu. Lalu untuk penyimpanannya sebaiknya ditempatkan di tempat yang bersih tentunya, tempat yang kering, beraerasi baik dan terhindar dari sinar matahari langsung karena tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa kulit kayu manis ini mengandung minyak atsiri yang mudah menguap, maka harus terhindar dari sinar matahari. Dan tentunya dalam penyimpanan harus disusun simplisia kulit kayu manis ini berdasarkan konsep
FIFO yaitu first in first out, di mana Simplicia yang pertama masuk itu tentunya harus pertama keluar, seperti itu. Next. Selanjutnya mengenai pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organoleptik. Nah, uji organoleptik atau uji indera merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Pengujian dilakukan dengan menggunakan panca indera yang bertujuan untuk mengetahui bentuk, rasa, dan bau dari simplicia tersebut. Hal ini bertujuan sebagai pengenalan awal dari pengamatan simplicia. Kemudian, menurut Farmakopeia Herbal Indonesia, simplicia kulit kayu manis berupa kulit batang, menggulung, membujur, tebal dan pipih, atau berupa berkas yang terdiri atas tumpukan beberapa potong kulit yang tergulung membujur. Kemudian memiliki warna coklat kekuningan, memiliki bau yang khas, dan rasa sedikit agak manis. Nah, pada gambar di samping merupakan hasil uji organoleptis simplicia kulit dari kayu manis. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai mikroskopik. Pengamatan mikroskopik bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur anatomi jaringan yang khas pada minyak asili kulit batang kayu manis. Nah, berdasarkan Farmakopeia Herbal Indonesia, fragmen pengenalan simplicia kulit kayu manis adalah sel minyak dan sklerenkim, sklerida atau sel batu, dan sklerenkim. Kemudian menurut MMI atau Materia Medica Indonesia Jilid 1, fragmen yang terdapat pada kayu manis yaitu hablur, kalsium oksalat, peridrem, sklerenkim, dan sel minyak. Mungkin bisa dilihat pada gambar 4.1 yaitu mengenai fragmen-fragmen korteks batang dari kayu manis. Mungkin bisa di next. Dan untuk selanjutnya yaitu mikroskopik fragmen korteks batang kayu manis sesuai dengan Materia Medica Indonesia. Seperti pada gambar 25. Untuk semua fragmen-fragmen yang terdapat pada pengamatan tersebut sesuai dengan buku panduan MMI. Nah, dengan demikian, simplicia yang diidentifikasi adalah benar-benar korteks batang dari kayu manis. Adapun hasil uji mikroskopis simplicia kulit kayu manis bisa dilihat pada gambar di samping. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo? 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 Halo Ibu. Siapa nih? Next. Baik Bu, saya menggantikan rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait identifikasi kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol. Menurut Farmakopeia Herbal Indonesia, kadar sari larut air untuk simplicia kulit kayu manis adalah tidak kurang dari 4%, dan setelah dilakukan uji kadar sari larut air, dilakukan juga uji kadar sari larut etanol. Sehingga menurut Farmakopeia Herbal Indonesia, kadar sari etanol untuk simplicia kulit kayu manis adalah tidak kurang dari 16%.
Nah, berdasarkan hasil data yang diperoleh baik kadar sari larut air dan larut etanol dari 5 sampel simplisia kayu manis yang digunakan telah memenuhi syarat farmakopedik. Namun, nilai kadar yang diperoleh pada setiap sampel adalah berbeda. Hal ini dapat untuk dipengaruhi oleh faktor lingkungan, karena pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan termasuk metabolisme sekunder sangat berpengaruh oleh lingkungan. Nah, di sini juga kami sudah tampilkan dari hasil uji kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol dari Simplisia kayu manis. Terus, baik, untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada identifikasi pola dari kromatografi. Tujuan dari identifikasi kromatografi ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui atau mengidentifikasi kandungan dari dari serbuk simplisia tersebut gitu. Kita mengetahui bahwa pada serbuk simplisia kayu manis senyawa terbesar itu adalah sinamaldehid begitu. Jadi pada kromatografi ini dilakukan uji KLT untuk mengetahui apakah benar yang terdapat pada serbuk simplisia itu adalah sudah benar sinamaldehid atau tidak begitu. Kemudian analisis dari kromatografi lapis tipis ini dilakukan dengan menggunakan toluen dan juga etil asetat dengan perbandingan 90 berbanding 3 volume per volume, dan juga digunakan fase geraknya berupa silika gel F254 sebagai stasionernya. Nah, berdasarkan dua gambar di samping, kita dapat melihat bahwa kelima sampel memiliki bercak dengan ciri dan juga jarak yang serupa atau memiliki nilai RF yang sama dengan larutan pembanding 1% sinamaldehid dalam etanol. Jadi pada gambar B ini kita bisa melihat bahwa B itu adalah standar larutan standar sinamaldehidnya. Kemudian A, C, D dan A, C, D dan juga pada gambar yang kedua A dan C itu merupakan itu merupakan ekstrak simplisia kayu manis begitu. Jadi yang pertama itu ada yang nomor A ini itu merupakan simplisia kayu manis yang berasal dari Gunung Kerinci begitu. Kemudian yang C itu adalah simplisia kayu manis yang berasal dari Gunung Lawu, dan yang ketiga atau yang nomor D ini merupakan simplisia dari Meratus Mountains. Dan yang pertama, yang keempat yaitu simplisia kayu manis yang berasal dari Lombok, dan yang terakhir berasal dari Gorontalo. Nah, berdasarkan gambar ini kita dapat mengetahui bahwa kelima sampel tersebut memiliki nilai RF atau jarak yang sama dengan sampel standarnya yang benar-benar merupakan sinamaldehid. Jadi kami dapat menyimpulkan bahwa dari kelima simplisia tersebut sudah mengandung senyawa sinamaldehid. Kemudian selanjutnya dilakukan identifikasi minyak atsiri. Kami mengetahui bahwa diketahui dalam kayu manis tersebut salah satu komponen yang besar adalah minyak atsiri begitu. Kemudian dalam kayu manis tersebut mengandung cukup banyak kandungan minyak atsiri yang berbeda-beda berdasarkan dari tempat habitat atau tempat tumbuh dari tanaman kayu manis tersebut. Kemudian berdasarkan salah satu sumber yang kami peroleh, minyak atsiri pada kulit batang manis ini mengandung cukup banyak aldehid, yaitu sinamaldehid 88%, kemudian ada metoksisinamaldehid sebesar 3-15%, dilanjutkan dengan benzaldehid, salisyldehid, dan juga asetat, eugenol, dan lain sebagainya. Kemudian menurut Farmakope Herbal sendiri, kadar dari minyak atsiri untuk simplisia kayu manis itu adalah tidak kurang dari 0,42%. Nah,
dari dari tabel di samping itu sudah terdapat nama-nama atau senyawa-senyawa yang terkandung dalam minyak atsiri dari sampel kayu manis di beberapa daerah, yaitu A, B, dan juga C. Yang mana A ini merupakan korteks batang kayu manis yang terdapat di daerah Pacitan, B, Bogor, dan C, Bali. Nah, kita dapat melihat sendiri bahwa puncak area atau bisa dibilang kadar dari senyawa-senyawa dari senyawa-senyawa tersebut berbeda-beda begitu, seperti pada tipe A itu terdapat alpha-pinen dengan kandungan sebesar 0,83, yang mana pada tipe B atau di Bogor malah lebih sedikit, dan di Bali kandungan kandungan pinen ini juga malah lebih sedikit. Ada juga beberapa senyawa yang tidak terkandung dalam minyak atsiri dari suatu kayu manis yang tinggal di suatu daerah tertentu begitu, seperti di kayu manis yang tumbuh di daerah Bali, mereka tidak memiliki limonen. Selain itu kandungan atau zat senyawa yang memonopoli atau yang mendominasi minyak atsiri di beberapa daerah itu juga berbeda-beda, seperti salah satunya ada transinamaldehid, yang mana itu merupakan kandungan terbesar yang terdapat pada korteks kayu manis di daerah Bogor begitu, dan juga lain sebagainya. Lalu selain itu juga ada identifikasi konsentrasi sinamaldehid. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, sinamaldehid ini merupakan suatu senyawa yang memang konsentrasinya atau kadarnya paling besar yang terdapat pada korteks kayu manis. Nah, pada kulit batang kayu manis itu sendiri mengandung setidaknya paling banyak sinamaldehid sebesar 60,72 sampai 88%. Kemudian dari tabel yang sudah tersaji di sini, nah ini bisa dilihat pada yang nomor 8, kandungan sinamaldehid dari daerah-daerah. Kandungan sinamaldehid dari kayu manis yang tumbuh di beberapa daerah itu juga berbeda-beda begitu. Nah, berarti salah satu faktor penting yang mempengaruhi kadar dari baik itu dari minyak atsiri dan juga kadar dari sinamaldehid pada korteks kayu manis itu adalah faktor lingkungannya atau tempat tinggalnya, yang mana faktor lingkungan itu mencakup perbedaan iklim, lingkungan alam, terus ada lingkungan dengan kecepatan angin yang berbeda, curah hujan, penyinaran, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat sendiri di sini Gunung Kerinci pada korteks kayu manis yang hidup, tanaman kayu manis yang hidup di daerah Gunung Kerinci Sumatera, di Pulau Sumatera, dia memiliki kandungan minyak atsiri yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Selain itu juga memiliki kandungan atau level sinamaldehid yang juga paling tinggi. Jadi kami dapat menyimpulkan di antara kelima tempat tumbuh dari tanaman kayu manis ini, yang paling baik itu ada di daerah Sumatera, yaitu pada Gunung Kerinci, daerah Gunung Kerinci. Jadi kami menyimpulkan mengapa daerah Gunung Kerinci itu memiliki kandungan sinamaldehid yang cukup tinggi, mungkin karena memang sesuai atau ideal untuk tempat tumbuh dari kayu manis itu sendiri. Tadi Febri juga sudah menjelaskan bahwa ketinggian atau tempat tumbuh yang ideal dari kayu manis itu sekitar 500 berada dalam rentang 500 sampai 1.500 di atas permukaan DPL begitu kan, dengan curah hujan dari Gunung Kerinci ini yaitu 121,4 milimeter kubik per bulannya. Jadi memang sudah ideal untuk tempat tumbuh dari dari kayu manis itu sendiri. Untuk identifikasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Wahyuni dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi susut pengeringan. Nah, di mana susut pengeringan ini merupakan pengurangan bahan setelah dikeringkan dengan cara yang ditetapkan, kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi. Di mana susut pengeringan ini juga menentukan banyaknya senyawa yang hilang dalam proses pemanasan. Tujuan dari identifikasi susut pengeringan ini antara lain untuk mengetahui batas maksimal hilangnya senyawa yang mudah menguap pada suhu 105 derajat Celcius, seperti air dan senyawa lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kadar susut pengeringan ini menandakan bagaimana kadar kelembaban suatu sampel dan terkait dengan adanya proses pengeringan. Nah, dalam jurnal acuan yang kami pakai dalam membuat presentasi pada kali ini, didapatkan hasil susut pengeringan dengan Simplicia cinnamomum burmani yang diambil di tempat yang berbeda. Di mana kan didapatkan untuk susut pengeringannya rata-rata hasilnya kurang dari 10% dan dinyatakan dalam Pharmacopoeia Herbal edisi 2 itu bahwa susut pengeringan kulit kayu manis tidak lebih dari 10%. Nah, dengan dinyatakan lain dapat disimpulkan bahwa kadar susut pengeringan yang terdapat pada jurnal acuan yang kami gunakan telah memenuhi standar FHI, di mana semakin besar susut pengeringan maka semakin besar pula senyawa yang hilang dalam proses pengeringan. Lalu selanjutnya ada senyawa identifikasi air, di mana identifikasi air ini bertujuan untuk memberi batasan maksimal dalam besarnya kandungan air, baik ekstrak maupun simplicia. Yang kadarnya makin tinggi, maka kadar air akan mudah ditumbuhi oleh jamur dan kapang, sehingga dapat menurunkan seperti aktivitas biologis simplicia dalam masa penyimpanannya. Nah, di mana identifikasi air ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode azeotropi, di mana metode ini digunakan dengan prinsip merendam serbuk dalam dua cairan yang berbeda yang berada di dalam suatu wadah, di mana hal ini digunakan pelarutnya adalah air dan toluen. Nah, berdasarkan jurnal acuan kami yang kami gunakan, uji kadar Simplicia cinnamomum burmani ini dinyatakan kurang dari atau tidak lebih dari 10%, di mana kadarnya itu diambil dari tempat yang berbeda dan sesuai dengan acuan dari Pharmacopoeia Herbal Indonesia edisi 2, di mana bahwa kadar dari kulit kayu manis ini tidak lebih dari 10%, maka kadarnya itu memenuhi syarat dari FHI. Mungkin bisa di next. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, identifikasi kadar abu total. Nah, di mana kadar abu total ini merupakan suatu bahan yang erat kaitannya dengan kandungan mineral atau bahan tersebut. Abu total ini merupakan zat organik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik, di mana kandungan abu dan komposisinya pada bahan pangan tergantung terhadap jenis bahan pangan dan cara pengabuannya. Tujuan dari identifikasi kadar abu ini sendiri antara lain untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal pemanenan hingga terbentuknya ekstrak. Serta proses penentuan kadar abu ini dilakukan dengan menggunakan prinsip pemanasan bahan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya ini terdestruksi dan menguap. Dan hanya unsur mineral dari senyawa organik saja yang tertinggal. Lalu di mana dalam Pharmacopoeia Herbal Indonesia dinyatakan bahwa kadar abu total dari kayu manis tidak lebih dari 10,5%. Dan pada jurnal penelitian acuan yang kami gunakan, kadar abu total sudah memenuhi persyaratan yakni kurang dari 10,5%. Yang lalu ada identifikasi kadar abu tidak larut asam. Kadar abu tidak larut asam ini merupakan penetapan uji kadar abu
yang tidak larut asam terkait dengan kebersihan dan kemurnian dari bahan tersebut. Selain itu juga kadar abu tidak larut asam ini merupakan besaran kandungan mineral dalam suatu bahan. Nah, di mana penetapan kadar uji abu tidak larut asam ini terkait dengan ini sudah. Kebersihan dan kemurnian dari bahan tersebut selain merupakan berarti besaran kandungan dan mineral suatu bahan. Nah, dalam FAI dinyatakan bahwa kadar abu tidak larut asam dari kayu manis ini tidak lebih dari 0,3%. Dan pada tabel di jurnal acuan yang kami gunakan, korteks yang diambil dari beberapa daerah yang berbeda, di mana korteks batang kayu manis yang hidup di daerah Gorontalo didapatkan sebanyak melebihi 0,3% sehingga disimpulkan bahwa tidak memenuhi persyaratan. Mungkin bisa di next. Baik, ini merupakan beberapa data perbandingan di mana kayu manis, di mana parameter origin area dari kayu manis yakni terdapat di Gunung Lawu, ada Gunung Meratus, ada Pulau Lombok, Pulau Sumatera di Gunung Kerinci, dan Gorontalo di Pulau Sulawesi. Nah, di mana sudah tertera juga dan sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya tentang tabel yang terkait. Beberapa parameter dari 1 sampai 8 merupakan perbandingan parameter dari kayu manis di 5 daerah yang berbeda. Nah, seperti contohnya yang parameter yang terakhir itu ada level atau tingkatan dari sinamaldehid. Bisa dilihat, ini merupakan data-data perbandingan dari kelima daerah. Mungkin saya ambil satu contohnya, pada sinamaldehid ini bisa dilihat untuk Gunung Kerinci, itu di mana didapatkan tingkatan sinamaldehid yang tinggi. Nah, mungkin bisa disimpulkan bahwa Gunung Kerinci ini merupakan daerah yang cocok atau stabil untuk ditanami atau dilakukan pertumbuhan dari pohon kayu manis itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah penutup di mana ada kesimpulan. Seni pertama ada proses produksi Synthesia kulit kayu manis meliputi budidaya tanaman bibit unggul, proses pemanenan dengan memperhatikan waktu dan cara panen, serta pasca panen yang meliputi sertasi basah, pencucian, pengeringan, sertasi kering, pengecilan ukuran Synthesia, pengemasan, dan penyimpanan. Nah, sedangkan untuk standarisasi Synthesia kulit kayu manis dilakukan dengan uji parameter spesifik dan juga spesifik yang disesuaikan dengan persyaratan di Farmakope Herbal Indonesia. Nah, secara umum, hasil yang disimpulkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelima area tanaman dari kayu manis ini menunjukkan perbedaan sifat pada sifat spesifik maupun non-spesifik dan pada profil metabolisnya juga. Dengan demikian, lingkungan yang berbeda juga dapat berpotensi untuk menghasilkan berbagai jenis metabolit sekunder yang berbeda pula pada tanaman kayu manis. Hal ini dapat menghasilkan kayu manis yang memiliki rasa, bau, kandungan kimiawi, dan juga efek farmakologis yang berbeda. Nah, pada semua sampel kulit batang kayu manis yang diuji telah memenuhi syarat menurut Farmakope Herbal Indonesia pada identifikasi dan uji parameter spesifik maupun non-spesifik. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan makalah dan juga PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kami. Kami serahkan kembali kepada Ibu Tria.
Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan tugas makalahnya ya. Untuk peserta yang lain mungkin bisa menanyakan hasil pemaparannya tadi, terkait dengan hasilnya tadi ya, silakan. Tadi udah semua yang presentasi ya, NIM 1 sampai NIM 7. Izin bertanya, Ibu. Iya, Jadi perkenalkan, nama saya Niko Mangdiantari dengan NIM 2024. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Jadi tadi dijelaskan sudah sangat jelas mengenai pemanenan. Jadi yang ingin saya tanyakan itu kenapa umur kayu manis itu nantinya akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari produksi kayu manis ini. Nah, apakah hal tersebut itu berkaitan dengan senyawa yang dikandung oleh kayu manis ini? Mohon dijelaskan lebih jelas lagi ya. Terima kasih. Baik, kemudian apakah ada lagi yang ingin menambahkan pertanyaan? Izin bertanya, Dewi. Baik, Agung bagaimana? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, tadi saya ingin bertanya terkait yang parameter spesifik bagian mikroskopis yang ada gambar-gambar fragmennya tadi. Jika misalnya dari hasil penelitian yang kita lakukan, itu fragmen yang ditemukan kurang dari fragmen yang tercantum pada MMI atau Farmakope Herbal Indonesia. Misalnya dari 3 yang tercantum di FHI itu yang muncul cuma 2, atau enggak di MMI ada 5 gitu yang muncul cuma 2 atau 3 kayak gitu. Terus kalau misalnya dia fragmennya melebihi dari maksudnya fragmen yang ada di sana itu lebih banyak dari fragmen standar yang ada di sana, apakah itu juga dikatakan memenuhi ya? Soalnya kan fragmen-fragmen tertentu itu juga bisa muncul di tanaman lain. Jadi intinya pertanyaannya tuh berapa jumlah fragmen yang dikatakan memenuhi standar mikroskopis suatu simplicia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di uji mikroskopisnya itu kan untuk simplicia yang dari kayu itu menggunakan suatu reagen. Tadi namanya reagen reagen apa gitu saya lupa. Itu katanya untuk mendeteksi adanya lignin. Nah, lignin itu kan kayak zat yang ada pada dinding tumbuhan gitu kan ya. Nah, jadi apakah ada reagen lain yang fungsinya sama untuk mendeteksi ligninnya itu? Mungkin sekian, apakah pertanyaannya dapat dimengerti ya? Sudah cukup dimengerti, Agung. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kemudian kepada anggota-anggota lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, Dewi. Saya izin bertanya. Baik, Krisna, bagaimana pertanyaannya? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Krisna Wahyu Nugraha, NIM 9. Izin bertanya kepada kelompok yang presentasi. Tadi sudah dijelaskan pada bagian metode pemanenannya, yaitu kulit batang kayunya manis ini dipanen dari bagian cabangnya dan juga bisa melalui batang utamanya. Nah, bagian manakah yang paling baik untuk dipanen dan apakah ada pengaruhnya terhadap pohon kayu manis tersebut nantinya? Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Krisna, atas pertanyaannya.
Baik, mungkin untuk satu pertanyaan lagi, kepada yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, Dewi. Izin bertanya. Baik, kepada Gangga, mungkin karena suara yang duluan muncul, yang duluan saya dengar adalah Gangga, mungkin kepada Gangga dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit saja mengenai teknik pemanenan dan juga sedikit menyambung pertanyaan dari Diantari tadi. Misalnya, tadi kan sudah dijelaskan dalam salah satu jurnal itu ada beberapa tabel dari umur tanaman dan juga ketebalan yang bisa diambil. Nah, jadi apabila misalnya pada umur yang ditentukan, misalnya tadi pada tabel itu contohnya pada umur 3-6 tahun itu tanamannya itu memiliki ketebalan 1,4 mm. Nah, kalau misalnya pada umur yang ditentukan itu ketebalan yang dimiliki oleh tanaman itu belum mencapai standar yang memang harusnya sudah dipanen, atau misalnya harusnya dengan memiliki ukuran segitu, apakah pohonnya ini akan langsung ditebang karena mungkin dianggap rusak, atau ada atau ditunggu beberapa tahun lagi sampai memiliki ketebalan yang memang harusnya dimiliki oleh tanaman kayu manis ini. Mungkin gitu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Gangga atas pertanyaannya. Kemudian kami dari kelompok 1 ingin izin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan Diantari, saya coba ulang bacakan nih. Kenapa umur kayu manis Kenapa umur kayu manis akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari suatu produksi? Dan apakah ini berkaitan dengan senyawa yang dikandung dari kayu manis tersebut? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu, nggak Diantari? Iya, benar, Dewi. Baik, kepada anggota kelompok saya yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, mohon izin menjawab. Baik, Asya. Oke, Dewi, suaraku kedengaran nggak ya? Sudah terdengar. Oke. Baik, selamat malam Ibu Tia dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Amida Asya Farhani, PIM 2. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Diantari tadi. Oke, jadi menurut saya dan menurut buku yang saya baca juga, jadi semakin tua umur tanaman kayu manis, maka kandungan minyak asirnya itu akan semakin tinggi pula. Dan saya juga sempat membaca akhir-akhir ini itu produk kayu manis, terutama yang berasal dari Indonesia, sedang dilanda isu komarin, yaitu berupa senyawa kimia yang berbau wangi dan dapat digunakan sebagai pewangi makanan dan minuman. Jadi dalam dosis rendah, senyawa komarin ini berdampak positif bagi kesehatan kita. Namun, pada dosis yang tinggi dapat menyebabkan alergi pada kulit. Tentunya hal tersebut menyebabkan menurunnya minat konsumen terhadap kayu manis yang berasal dari Indonesia. Jadi berdasarkan pustaka tadi, umur panen kayu manis itu tidak boleh lebih dari 8 tahun atau maksimal 8 tahun. Dikarenakan jika bertambah tingginya umur panen kayu manis ini, maka kandungan komarin itu akan bertambah tinggi pula. Jadi sesuai pertanyaan dari Diantari itu, iya benar, karena umur kayu manis itu akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi dan berkaitan dengan senyawa yang dikandungnya, yakni komarin. Semakin tinggi umur panen kayu manis, semakin tinggi pula kandungan komarinnya dan akan menyebabkan reaksi alergi pada tubuh. Terima kasih. Mungkin segitu jawaban dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Izin menambahkan, Dewi. Oke, kepada Yunia dipersilahkan. Oke, baik, saya perkenalkan, nama saya Galina Pratiwi, NIM 3, sebagai anggota kelompok 1. Di sini izin menambahkan, tadi sudah dijelaskan oleh Asya mengenai minyak asiri, yang merupakan salah satu minyak yang sangat berkhasiat untuk pengobatan, di mana semakin tua umur tanaman, maka akan semakin banyak kandungan minyak asirinya. Jadi dari segi untuk mendapatkan kandungan minyak asiri, memang semakin tua itu semakin
Baik, lalu saya akan menjawab dari segi kuantitas daripada produksinya, di mana apabila dikaitkan dengan umur minyak umur daripada kulit kayu manis, apabila dihubungkan dengan ketebalan kulitnya, di mana semakin tua dari umur tanaman kayu manis, maka otomatis tebal kayunya itu akan didapatkan semakin besar, sehingga hal tersebut akan meningkatkan daripada kuantitas produksi Simplicia kulit kayu manis ini. Nah, mungkin itu dari saya apabila dilihat dari segi kandungan minyak asiri dan juga kuantitas produksi daripada Simplicia kulit kayu manis ini. Terima kasih. Baik, demikian jawaban dari kelompok kami. Jadi saya ingin menyimpulkan kembali jawaban yang sudah diberikan oleh Yunia dan juga Asia. Jadi dapat diketahui bahwa umur itu memang cukup memberikan pengaruh terhadap kualitas dan juga kuantitas dari senyawa-senyawa yang terdapat dari kulit kayu manis tersebut atau kualitas dari produk yang dihasilkan begitu. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Asia bahwa semakin tinggi Asia dan juga Yuni ya, bahwa semakin tinggi umur dari suatu tanaman, maka kandungan minyak asirinya semakin banyak, maka nilai jualnya juga akan semakin banyak. Begitu juga kuantitasnya. Namun Asia juga menjelaskan tadi bahwa umur tanaman yang melebihi 8 tahun juga akan memberikan senyawa, juga akan menghasilkan senyawa-senyawa yang dapat juga menimbulkan alergi begitu seperti kumarin. Jadi mungkin bagi beberapa orang mengkonsumsi kayu manis yang melebihi umur 8 tahun itu cukup membahayakan karena memiliki alergi. Kepada Diantari, apakah pertanyaannya sudah cukup terjawab? Baik, berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh kelompok 1 sudah sangat jelas dan lengkap. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Diantari. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan Krisna terlebih dahulu. Sebentar saya bacakan. Jadi untuk pertanyaannya Krisna, tadi sudah dijelaskan pada bagian metode pemanenan, kulit batang kayu manis dapat dipanen dari bagian cabangnya dan juga bagian batang utamanya. Nah, bagian manakah yang paling baik untuk dipanen dan apakah pengaruhnya terhadap pohon kayu manis tersebut? Mungkin kepada anggota kami yang lain yang ingin menjawab pertanyaannya Krisna, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Krisna Wayunugraha NIM 9. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bagian yang dipanen tersebut boleh dari bagian cabang dan juga bagian batang utamanya. Namun, hasil utama dari kayu manis yaitu dari bagian kulit batangnya. Karena pada bagian kulit batang kayu manis banyak terkandung minyak atsiri. Semakin tua umur tanaman kayu manis, maka kandungan minyak atsirinya akan semakin tinggi. Namun, berdasarkan pustaka yang digunakan dalam penyusunan makalah ini, disarankan batang kayu manis itu dipanen pada usia maksimal yaitu 8 tahun. Dikarenakan dengan semakin bertambah tuanya usia dari tanaman kayu manis ini, maka akan terdapat kandungan kumarin yang akan semakin tinggi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, yaitu kumarin dengan dosis yang tinggi dapat menyebabkan alergi pada kulit. Sekian dari saya, mungkin dapat ditambahkan oleh rekan saya. Terima kasih. Mohon izin menambahkan. Baik, kepada Adi Putra dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai jawaban dari Windu tadi. Nah, apakah ada pengaruhnya terhadap pohon kayu manis tersebut? Pengaruh pemanenan batang dan cabang kayu manis terhadap pohonnya yaitu apabila cara panennya telah tepat, seperti contohnya tidak menguliti seluruh bagian kulit dari tanaman kayu manis dan memberikan waktu untuk kulit pohonnya bertumbuh lagi sebelum dipanen, maka kemungkinan tidak akan memberikan pengaruh yang buruk atau yang besar terhadap pohon dari kayu manis tersebut. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.
Baik, sekian jawaban dari kelompok kami terkait pertanyaan Krisna. Saya izin menyimpulkan kembali jawaban yang sudah disampaikan oleh Windu dan juga Adi Putra. Jadi dapat diketahui bahwa tadi Windu menjelaskan bahwa cabangnya dan juga batang utamanya itu dapat dipanen begitu kulitnya ya. Jadi karena dapat dipanen, namun hasil yang paling baik itu tentunya berasal dari batang karena memiliki kandungan minyak atsiri yang cukup tinggi begitu dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Nah, kemudian pengaruhnya sendiri dari tanaman kulit kayu manis tersebut apabila dipanen itu juga akan berpengaruh begitu terhadap kelangsungan hidup dari tanaman kayu manis tersebut. Jadi kita juga harus memperhatikan bagaimana proses pemanenan yang baik yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Adi Putra sebelumnya. Lebih baik kita tidak menguliti seluruh bagian dari kulit tanaman tersebut begitu. Mungkin kepada Krisna, apakah jawaban dari kelompok kami sudah dapat diterima? Baik, sudah sangat jelas sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Krisna atas pertanyaannya. Saya lanjutkan ke pertanyaannya Agung Istri. Terkait pertanyaannya Agung Istri tadi menjelaskan apabila fragmen tidak sama jumlahnya dengan yang terdapat pada FHI, atau ada yang berlebihan juga, misalnya fragmen pada tanaman melebihi juga fragmen yang terdapat pada FHI, apakah kita dapat mengidentifikasi itu sebagai tanaman yang kita tujukan, yaitu pada konteksnya di sini tanaman kayu manis begitu ya. Itu pertanyaannya Agung Istri yang pertama. Kemudian untuk pertanyaannya Agung Istri yang kedua itu terkait reagen yang digunakan. Nah, pada praktikum ini pada uji mikroskopis ini kami digunakan reagen lignin, digunakan suatu reagen begitu. Lalu apakah ada reagen lain yang dapat digunakan untuk uji mikroskopis? Apakah benar seperti itu kurang lebih pertanyaannya Agung Istri? Ya, betul benar. Baik, kepada anggota saya yang ingin menjawab, mungkin dipersilahkan. Baik, mungkin saya izin dulu untuk menjawab pertanyaannya Gupis. Jadi sepemahaman saya terkait uji mikroskopis ini berdasarkan FHI dan juga berdasarkan MFI, kita juga mengetahui ada perbedaan gitu, yang mana pada FHI yang termasuk fragmen-fragmen dari korteks kayu manis itu korteks serbuk kayu manis itu meliputi sel minyak dan juga sel lendir, kemudian ada parenkim, sel batu, serabut sklerenkim, kemudian sel minyak, sel batu, kemudian ada periderm, kemudian ada hablur, kalsium oksalat, dan juga serabut sel minyak pada parenkim. Lalu apabila kita membandingkan dengan yang terdapat pada FHI, yang terdapat pada FHI itu hanya terdapat 3 fragmen begitu ya. Itu merupakan yaitu ideoblas yang berupa sel minyak, kemudian ada sklereida dan juga sklerenkim. Dari dua pustaka ini kami menyimpulkan adanya kesamaan gitu, yaitu terdapat sklerenkim dan juga sklereida, lalu ada sel minyaknya. Nah, kemudian dari salah satu pustaka penelitian yang kami peroleh, terdapat fragmen-fragmen yang meliputi hablur oksalat, periderm, dan juga sel minyak, serabut sklerenkim, sampai sel minyak tadi. Nah, di sini juga ada yang tidak
dari ke-6 fragmen ini ada juga yang tidak tercantum nih, yaitu contohnya misalnya periderm ada ya? Contohnya merupakan sel batu begitu. Di sini juga tidak dijelaskan terkait sel batu. Jadi menurut pandangan saya, tanaman ini yang sudah mengandung yang terdiri dari 4 fragmen ini juga sudah sudah teridentifikasi benar-benar merupakan korteks dari batang kayu manis. Jadi hal yang menjadi pertimbangan kami, kenapa kami juga setuju oleh pernyataan ini, karena kan di sini ada banyak fragmen ya, ada banyak fragmen, kemudian sebagian besar dari fragmen-fragmen tersebut sudah tercantum gitu, pada MMI begitu. Jadi apabila kita menggunakan apabila kami menggunakan patokan FHI, fragmen yang tercantum hanya ada 1 begitu. Tapi apabila kami menggunakan MMI, fragmen yang tercantum itu lebih banyak. Jadi mungkin sepemahaman saya itu juga banyaknya fragmen yang terdapat pada Simplicia korteks kayu manis ini juga dipengaruhi oleh tempat tumbuh dari tanaman tersebut. Jadi selain senyawa-senyawa seperti senyawa-senyawa yang terkandung dalam minyak atsiri dari berbagai tempat tumbuh, kan kita dapat menyimpulkan senyawanya juga berbeda-beda, kandungannya juga berbeda-beda. Jadi mungkin sepemahaman saya hal itu juga berlaku pada fragmen-fragmen Simplicia dari korteks kayu manis tersebut begitu. Jadi mungkin dalam suatu praktikum uji makroskopis itu kami juga tidak mungkin bisa menemukan semuanya begitu. Mungkin itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi apabila memang itu benar-benar korteks batang kayu manis itu, nah sebelum kita melakukan uji mikroskopis kan kami juga melakukan uji organoleptis. Nah kalau ini memang benar-benar kita sudah mengetahui bahwa itu memang kayu manis, tapi kan dilanjutkan juga oleh uji mikroskopis begitu. Jadi uji mikroskopis ini tujuannya adalah juga untuk lebih meyakinkan saja, untuk lebih meyakinkan apakah benar serbuk itu adalah benar-benar korteks kayu manis begitu. Jadi kalau memang tidak ketemu semua, mungkin kita juga bisa melakukan pencarian dari berbagai pustaka supaya lebih meyakinkan. Karena memang mungkin saja kami akan memperoleh banyak sekali fragmen-fragmen, karena pada tanaman juga terdapat banyak fragmen. Oke, apakah mungkin dari anggota saya yang lain, apakah ingin menambahkan jawaban dari Gunis? Izin menambahkan, Dewi. Baik, kepada Febri. Baik, tadi juga Dewi sudah menjelaskan terkait pada jurnal acuan kita yang kita gunakan itu sudah terdapat pula fragmen yang diuji itu ada juga di FHI atau di pustaka yang kita gunakan seperti FHI maupun MMI. Nah, sehingga untuk lebih dapat memastikan jika Simplicia tersebut merupakan Simplicia yang ingin kita identifikasi, maka dapat juga dilakukan uji standarisasi lainnya, baik itu non-spesifik maupun spesifik, yang dapat kita bandingkan dengan marker dari Simplicia tersebut. Nah, jadi tidak bisa hanya satu parameter saja yang diuji untuk mengetahui bahwa memang benar itu merupakan Simplicia kayu manis yang kita gunakan saat ini dengan kandungan cinamaldehid di dalamnya. Sekian tambahan dari saya, terima kasih. Baik, mungkin sekian dari kami untuk jawaban dari kami untuk pertanyaan Gunis yang pertama. Mungkin kami kembalikan kepada Gunis, apakah jawaban kami sudah bisa diterima? Baik, atas
Jawabannya sudah sangat memuaskan. Jadi, selain kita ngelihat jadi yang pertama kita lihat itu nggak cuman mikroskopis aja, bisa dilihat dari pemberiannya dulu kalau dia udah benar itu kayu manis dan dari bentuknya juga udah kayu manis, baunya udah kayu manis, itu pastiin lagi dengan adanya uji mikroskopis dan dari uji mikroskopis tersebut jika dominan fragmennya sudah sesuai dengan FHI maka ujinya itu dan senyawanya itu emang udah bener kayu manis. Atas jawabannya tadi itu sudah sangat logis dan dapat saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Gunis yang pertama. Kemudian saya akan melanjutkan untuk pertanyaannya Gunis yang kedua terkait reagen. Jadi tadi reagen Jadi tadi reagen yang digunakan, yang kami cantumkan dalam tugas struktur kami itu merupakan adalah reagen fluorogusin HCl, dan juga fluoralhidrat gitu. Jadi tadi dijelaskan juga oleh Gunis bahwa tadi salah satu reagen itu yaitu reagen fluorogusin itu berfungsi untuk mengidentifikasi adanya lignin yang terdapat yang merupakan satu komponen penyusun dinding sel yang terdapat pada korteks kayu manis. Nah, Gunis bertanya apakah ada reagen lain yang dapat digunakan untuk dalam uji identifikasi mikroskopis ini. Kurang lebih begitu nih pertanyaan Gunis yang kedua. Iya, yang untuk mendeteksi lignin itu. Baik, mungkin kepada anggota saya yang ingin menjawab pertanyaannya Gunis yang nomor 2, saya persilahkan. Sampun terjawab semua? Masih ada 2 pertanyaan lagi Bu yang belum terjawab. Oh, dari yang tadi itu ya? Dari 4 Iya. orang penanya itu? Iya betul Bu, kami masih mencoba share screen untuk men-share screen jawaban untuk pertanyaannya Gunis yang kedua. Tunggu sebentar dulu. Oke. Baik, apakah share screen-nya sudah terlihat? Baik, kepada rekan saya yang ingin menjawab pertanyaannya Gunis nomor 2 terkait reagen tadi, dipersilakan.
Baik, saya ingin mencoba menjawab pertanyaannya Bung Isgi. Jadi tadi Bung Is sudah jadi tadi reagen yang di chloral dua gunakan karena memiliki beberapa fungsi tertentu. Jadi seperti reagen chloral hidrat bisa diturunkan sedikit. Jadi reagen chloral hidrat itu berfungsi untuk menjernihkan preparat begitu, yang mana ini juga sangat berperan penting apabila kita ingin mengidentifikasi suatu fragmen begitu agar fragmennya terlihat lebih jelas. Nah, umumnya reagen chloral hidrat ini digunakan juga dipadukan atau dicampurkan juga dengan HCl begitu untuk mengidentifikasi adanya kristal kalsium oksalat yang terdapat pada kalsium karbonat tersebut begitu. Nah, selanjutnya untuk reagen yang kedua, pada tugas kami juga tercantum reagen fluorogusin, yang mana pada reagen ini memiliki fungsi untuk mendeteksi lignin jika ditambahkan dengan HCl dengan volume yang sama, 1:1. Jadi, karena pada konteks ini kami menggunakan vortex begitu, jadi reagen yang digunakan adalah reagen fluorogusin dan juga chloral hidrat. Begitu. Namun ada banyak sekali reagen yang dapat digunakan untuk identifikasi mikroskopis. Contohnya seperti reagen iodium, kemudian ada asam asetat glasial, kemudian ada HCl, reagen Milon, Sudet, asam pikrat, reagen Mayer, dan juga lain sebagainya. Yang semua reagen itu juga memiliki fungsi tertentu, gitu, fungsi masing-masing. Seperti contohnya reagen untuk mendeteksi adanya minyak dan juga suberin atau putin yang terdapat pada preparat. Lalu terkait pertanyaannya Bung Is tadi, apakah ada reagen lain juga yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya lignin? Untuk saat ini kami belum bisa menemukan reagen lain yang dapat mendeteksi adanya lignin. Namun kami menemukan banyak sekali reagen yang memiliki fungsi-fungsi tertentu yang dapat digunakan untuk uji mikroskopis untuk berbagai uji mikroskopis lainnya. Mungkin sekian jawaban yang bisa kami berikan untuk jawab pertanyaannya Bung Is nomor 2, apakah bisa diterima? Baik, untuk jawabannya sudah bisa diterima. Terima kasih kepada Dewi Purwani dan teman-teman kelompoknya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bung Is. Lalu ada satu pertanyaan lagi, yaitu pertanyaannya Gangga. Pertanyaannya Gangga itu tadi adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis literatur, didapatkan data seperti yang telah dipaparkan pada slide. Mohon maaf. Maaf nih. Jadi pertanyaannya Gangga yang nomor 2, yang pertama, pertanyaannya Gangga yaitu apabila pada umur tanaman yang ditentukan yang seharusnya memiliki tebal kulit tertentu seperti yang telah dipaparkan pada slide tadi, yaitu pada umur 3-6 tahun itu memiliki ketebalan sebesar 1,4 mm begitu. Tapi pada nyatanya tapi mungkin pada suatu kasus misalnya belum memenuhi ketebalan
ketebalan tersebut, apakah akan ditunggu beberapa tahun lagi untuk langsung dipanen? Apakah akan langsung ditebang karena dianggap pohon tersebut telah rusak? Mungkin kurang lebih seperti itu nggih pertanyaannya, Gangga. Baik, Gangga menjawab di kolom chat. Iya. Kepada rekan saya yang ingin menjawab pertanyaannya Gangga, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi, berdasarkan pertanyaan Gangga tadi, izin menjawab di mana dalam jurnal yang kami teliti atau yang kami gunakan sebagai acuan, didapatkan data yang sudah dipaparkan tadi seperti di slide pada saat presentasi. Nah, di mana data tersebut mungkin tidak semua sesuai dengan terjadi. Mohon maaf, tidak semua sesuai dengan yang terjadi pada semua pemanenan kayu manis. Nah, di mana hal tersebut mungkin karena tergantung dari penanganan dan tempat tumbuh dari kayu manis itu sendiri. Di mana data yang kami tampilkan hanya sebagai contoh saja. Untuk umur pemanenan dapat dilakukan apabila setelah kayu manis berumur 6-9 atau 6-9 tahun lebih. Nah, apabila seandainya terjadi kasus tersebut yang dijelaskan oleh Gangga tadi, mungkin pendapat dari kami adalah sebaiknya ditunggu hingga ketebalan dari kayu manis itu cukup dan siap panen, sehingga didapatkan kulit batang dari pemanenan kayu manis dengan mutu yang baik. Nah, kita tidak bisa langsung mendiagnosis bahwa apabila dalam umur sekian ketebalan tidak mencukupi ketebalan kayu manis itu tidak sesuai dengan umur dari kayu manis tersebut, bukan berarti kayu manis tersebut rusak dan harus langsung ditebang. Mungkin kembali lagi ke jawaban saya yang pertama, mungkin hal tersebut bisa terjadi karena faktor bagaimana faktor penanganannya atau tempat tumbuhnya atau tidak sesuai dengan spesifikasi dari tempat tumbuh tanaman kayu manis itu sendiri. Mungkin sekian jawaban dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada Dewi. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Mungkin saya izin menambahkan, Wi. Baik, kepada Yunia dipersilakan. Oke, mohon izin menambahkan dari kelompok A1. Jadi sudah dipaparkan oleh Mang tadi, mungkin misal ketika kita perkirakan usia 3-6 tahun misalnya, kulit kayu manis ini memiliki ketebalan 1,4 mm seperti itu. Tapi pada nyatanya belum mencapai ketebalan tertentu. Mungkin kalau penyimpangannya itu tidak terlalu jauh, misalnya 1-2 tahun, mungkin masih bisa kita tunggu hingga dia mencapai ketebalan tersebut atau tidak. Tetapi apabila rentang penyimpangan tahunnya itu jauh ataupun mungkin tidak bisa dilogikakan seperti 10 tahun atau lebih, mungkin itu menandakan bahwa tanaman tersebut telah rusak. Mungkin itu karena gangguan dari segi genetikanya ataupun kesalahan kita dalam membudidayakannya sebelum panen seperti itu. Karena nantinya ini kan ketebalan kulit kayu manis ini akan berpengaruh terhadap kuantitas dari produksi dan juga kandungan minyak aslinya seperti itu. Mungkin dari saya, terima kasih. Baik, jadi sekian jawaban dari pertanyaannya Gangga. Mungkin kami langsung kembalikan kepada Gangga. Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Baik, Gangga menjawab dari kolom chat bahwa jawabannya sudah dapat diterima. Mungkin sekian presentasi dan juga sesi diskusi dari kelompok kami. Kami kembalikan ke Ibu Tia, mungkin ada beberapa jawaban kami dan juga presentasi kami yang ingin dikoreksi. Sekian, terima kasih.
Oke, terima kasih moderator ya. Jalan presentasi dan diskusi juga sudah bagus gitu ya. Mungkin tadi saya melihat di PPT untuk suhu pengeringan ya. Saya juga ngelihat di buku pedoman apa nih ya? Buku pedoman panen dan pasca panen tanaman obat gitu ya. Masih tertulis 4000 Celcius ya pengeringannya ya. Apakah ini acuannya? Ini nih. Kan dimasukkan ke oven. 400 Celcius ya. Nggak tahu, lupa saya di slide berapa ya. Bentar. Ini ya, benar ini pengeringan. Ya, kalau dia mengandung minyak atsiri, kemudian kita keringkan pada suhu 400, kayaknya udah nggak ada dah senyawanya ya. Kayaknya ini typo dia, 40 derajat harusnya. Karena dia nggak ada tulisan derajatnya, langsung 400 Celcius gitu ya. Kayaknya nolnya itu lagi 1 tuh adalah derajat gitu. Mungkin coba cari lagi sumber yang lain apakah memang 400, tapi saya rasa enggak ya, karena di FHI pun untuk kalau untuk identifikasi tabu total itu baru range-nya suhunya kan tinggi ya. Kalau untuk mengeringkan saya rasa enggak ya. Coba dicek lagi. Kemudian pengaruh umur panen ya. Pengaruh umur panen ya pasti itu mempengaruhi komponen kimia senyawa di dalamnya berkaitan dengan kuanti dan kuali pasti ya. Tadi udah pasti jawabannya sama agak apa? terputus-putus. Agak putus ya. Sekarang sudah? Sudah lebih jelas Ibu. Sudah ya. Oke. Dan tadi juga jawabannya udah oke untuk apa? Fragmen yang tadi ya identifikasi kan tidak hanya mikros ya, bisa juga harus kombinasi mikros dengan fragmen, kemudian makros juga kita harus aromanya gimana, kemudian rasanya gimana, seperti itu. Kemudian juga tadi spesifik dan non-spesifik, tetapi untuk memastikan sampel kita tuh benar, itu di awal kita harus melakukan apa? Determinasi juga gitu. Tetapi itu kan jika sampelnya masih dalam bentuk utuh atau dalam bentuk bukan serbuk ya. Nah, kalau dalam bentuk serbuk mungkin kombinasi ya, bukan hanya dilakukan melihat mikroskopisnya, tetapi juga ininya aroma, kemudian rasa, kemudian parameter lainnya juga. Ini apa nih? Oh, ini suhunya ya. Ya. Kayaknya typo dan kalian lihat itu sebagai acuan ya. Saya ingin biar nggak mumpung saya lihat gitu ya. Kemudian apalagi tadi? Hasil panen tidak sesuai ekspektasi yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Jika dia kalau dari jurnal atau literatur umur berapa ya, 3 sampai 5 tahun ketebalannya sekian, ternyata nggak tercapai, itu gimana gitu ya. Ya mungkin bisa dilakukan pengkajian yang mana nih yang menyebabkan bahan atau tanaman kita itu tidak sesuai dengan umurnya gitu ya. Kayak kalau manusia itu kan stunting gitu ya,
tingginya nggak pas atau pertumbuhannya nggak sesuai dengan usia yang sebenarnya gitu ya. Mungkin bisa dilakukan evaluasi apakah tempat tumbuhnya bahan organiknya tuh nggak bagus atau memang di daerahnya itu nggak cocok ketinggiannya dengan DPL-nya itu nggak cocok atau bagaimana, mungkin bisa dilakukan evaluasi apakah bibitnya juga kurang bagus. Jika memang tidak berkembang dengan baik dan secara ekonomi tidak bagus untuk dipertahankan, ya mungkin diganti atau diganti bibitnya atau memang daerah itu nggak cocok untuk tanaman itu, kan bisa jadi begitu ya. Karena seperti yang tadi disampaikan, tadi kan di beberapa slide terakhir itu kan ada beberapa daerah tempat tumbuh dari kayu manis ini kan di daerah mana yang paling tinggi ya, yang 0,731 itu. Yang tadi kan berarti tempat tumbuh itu juga mempengaruhi komponen yang ada di dalamnya kan gitu ya. Dan mungkin itu bisa dijadikan sebagai bahan kajian gitu. Tadi lupa daerah apa? Ke Gunung Lawu apa ya? Kerinci. Oh, Kerinci ya. Ya, daerah situ. Mungkin berapa sih ketinggiannya terhadap permukaan laut kan gitu dibandingkan dengan apa tadi ya di Lombok apa di mana tadi tuh. Pokoknya kan pasti ada keterangan ketinggiannya atau bagaimana pengaruh suhu seperti itu karena minyak atsiri kan dipengaruhi oleh itu. Seperti itu. Gitu sih, Dek. Tadi udah bagus sih presentasinya. Dan memang benar tempat tumbuh itu sangat mempengaruhi komponen kimia yang ada di dalamnya. Kayak tadi saya diskusi sama anak bimbing saya, dia ngambil sampel di daerah Karangasem, ternyata senyawa triterpen ada di daerah Karangasem, padahal tanamannya sama ya. Tetapi yang diambil dari daerah Jembrane, Beleleng, dan Bukit Jimbaran itu nggak ada gitu. Jadi memang bukan hanya teori saja dan ternyata itu memang kalau kita mau menguji hal itu ya memang berbeda gitu. Memang ada impact-nya dari tempat tumbuhnya itu. Mungkin overall sih saya rasa sudah kalian sudah memahami ya, sudah bisa diskusi udah jalan dengan baik saya rasa. Dan mungkin kesepakatan aja ya gimana untuk pertemuan selanjutnya apa kita offline atau bagaimana? Mungkin nanti disepakati saja kemudian disampaikan ke saya gitu aja ya. Karena tadi ini juga saya nggak bisa di jam pagi ya karena saya ada keperluan ke rektorat. Jadi saya pindah ke malam hari jadinya online gitu ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa kita sepakati saja apa mau offline atau online atau gimana ya. Oke, terima kasih. Saya rasa udah cukup sih, Dek. Silahkan, Dek, ditutup, Dek. Baik, terima kasih banyak Ibu atas nasihatnya. Kami boleh izin bertanya sedikit, Bu? Ya, silahkan. Terkait untuk yang notulensi, jadi masing-masing kelompok kan membuat notulensi begitu, Bu. Kira-kira dikumpulnya tenggatnya kapan gitu? Notulensi ini ya, boleh seminggu boleh. Tapi saya ada kok catatannya nih hari ini. 05 bulan 4 ya. Dan apakah kalian mau saya buatkan tes, kuis seperti itu atau gimana? Misal dari 7 kali presentasi nih, 7 topik nih ya? Apakah mau setiap topik ada tes atau topik-topik kapan aja ada tes? Mungkin silahkan dikomunikasikan saja nanti hasilnya diinfo ke saya ya, Dewi ya.
Baik Ibu, nanti akan saya sampaikan. Ya, silakan dah. Ya, silakan ya lanjut dengan kegiatannya masing-masing. Silakan yang mau berbuka udah buka kali ya. Dan melanjutkan dengan taraweh mungkin ya. Ya, saya mohon maaf karena tadi tidak bisa di pagi hari ini. Silakan leave meeting ya. Terima kasih. Saya akhiri. Saya end meeting ya. Selamat malam. Terima kasih Selamat Bu. malam Bu, Selamat terima malam Bu. kasih.